Saya punya sahabat habis bangkrut, tanda kutip, 70 miliar. 70 M. Itu dia bilang kalau enggak punya Allah, saya udah mati berdiri, kata dia. Atas izin Allah, abang kakak, wasilah niat mau nolong kawan ini, lalu dia bikinkan bisnis prosesnya, lalu bikinkan usaha berbasis bebek, dengan izin Allah, outletnya enggak sampai 20 sekarang. Tapi omsetnya mengalahkan omset yang 100 lebih kemarin. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang, dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun, sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini, kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini, kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak, ayah, bunda yang baik rahmati Allah. Tadi kita sama-sama dengar khutbah, judulnya Ruang dan Waktu. Ruang itu tempat, ada tempat besar, ada tempat kecil. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya sementara. Jadi kalau Anda pernah dengar dunia ini panggung sandiwara, maka siang ini saya mau menawarkan dunia ini panggung sementara. Kita muda sementara. Sehat sementara. Sakit, sedih, senang, bahagia, sementara semua. Kata Allah di Quran, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima utu." Kenapa itu dibikin kesadaran sementara? Supaya kita tidak terlalu sedih kalau itu hilang. Tidak terlalu bahagia juga kalau dapat. Jadi hilang tidak sengsara, dapat tidak hura-hura. Karena semua sementara. Ruang itu pakai batas. Misal, saya punya tanah 1 hektar. Ya udah, di situ aja coveragenya. Mati kita punya tanah berhektar-hektar. Matinya tidak ada yang kuburannya 1 hektar itu tidak ada. Semua kuburan orang rata-rata kalau yang Islam cuma 1 meter kali 2 meter. Segitu aja dah. Space-nya tuh secukupnya, sedapatnya, sebisanya. Nah, ruang ini ayah bunda abang kakak, nanti beda orang beda kapasitasnya. Ada yang dikasih ruang sama Allah tuh ruangnya ya sebesar komplek perumahan. Ada yang ruangnya tuh rumahnya sendiri. Ada yang ruangnya kabupaten namanya bupati. Ada yang ruangnya
provinsi namanya gubernur, ada yang ruangnya negara namanya presiden. Semua ruangnya dikasih Allah sesuai dan tidak mungkin tertukar, tidak mungkin. Setiap orang pasti punya ruang beda-beda. Nah, ya bunda, apa kakak yang baik rahmati Allah, ini ruang. Satu lagi namanya waktu. Sama kayak saya ngomong ini, saya harus ukur betul-betul waktunya, jangan sampai terlalu lama. Karena cara mengucapkan salam tadi itu nampak belum makan ya. Nah, logika tanpa logistik itu anarkis. Apa? Logika tanpa logistik anarkis. Pembicara yang baik itu tahu kapan harus berhenti. Begitu tengok muka dan tidak connect nih, ada cepat-cepat wassalam, ganti pantun sudah langsung, ya kan? Tapi mudah-mudahan ayah bunda bisa tangkap yang saya mau sampaikan ini. Ingat kata kuncinya. Kata kuncinya sederhana. NCT. Apa? Ruang. Ini nanti jadi tempat kita untuk selamat di hadapan Allah. Waktu ini juga bikin kita selamat di hadapan Allah kalau ada NCT-nya. Apa? Apa NCT ya Aman? N itu niat. C itu cara. T itu tujuan. Apa NCT? Ruang di masjid. Waktunya sholat subuh. Saya niat sholat asar. Benar gak? Salah. Islam ini mengajarkan kita ruang dan waktu spesifik. Harus benar tiga-tiganya. Kalau enggak, semua tertolak. Mau sebesar apapun ruangnya, seluas apapun waktunya, kalau salah NCT-nya, enggak jadi amal soleh dia. Jadi amal salah. Jadi apa? Ruang, waktu harus benar. Apa yang benar? Niat, cara, tujuan. Saya niat sholat subuh. Cara saya 3 rakaat. Jadi sholat subuh enggak? Nah, apa yang salah? Cara. Ada orang niatnya benar. Saya mau nolong orang lain. Tapi caranya ngerampok. Benar tak? Apa yang salah? Salah cara. Tujuan saya bikin video supaya viral. Benar tak? Salah. Posting aja tiap hari. Viral bonus. Tadi saya nengok FRS. Apa? For FSRMM. 1 juta subscribernya. Saya yakin itu nggak instan. Perjalanan panjang dan semua proses. Nah, sukses itu kan suka proses, bukan suka protes. Nyambung kira-kira. Jadi minimal siang ini ingat 3 huruf aja. N, C, T. Apa NCT? Jadi kalau kita belum ada progres dalam kehidupan, apapun itu, coba cek 3 ini. Bagaimana niat, itu kita sama Allah. Cara, ada ilmunya semuanya. Tutorialnya banyak, sekarang di mana saja pasti ada tutorialnya. Tujuan ini nanti menentukan hasil. Karena gini, benar sama dengan besar. Apa? Apa-apa yang niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar, nanti yang bikin besar, Allah. Sering kita lihat orang idenya sederhana. Tapi kok bisa besar, bisa kemana-mana. Ditanya, apa yang Bapak lakukan? Saya pun tidak tahu, kata dia. Tapi niat saya mau menyenangkan hati orang. Saya punya sahabat, habis bangkrut, tanda kutip, 70 miliar. 70 M. Covid, outletnya 100 lebih, tutup. Itu dia bilang kalau tidak punya Allah, saya sudah mati berdiri, kata dia. Ada di sini yang 70 M, bangkrut? Udah tidak ada lah ya. Kalau nengok-nengok mukanya, muka-muka 571 triliun kayaknya. Ini muka-muka yang tarik nafas tak bisa, tarik tunai tak ada. Apa? Muka-muka apa nih yang di depan saya nih? Tarik nafas tak bisa, tarik tunai tak ada. Maka prinsipnya cashless. Tahu artinya cashless? Tak ada duit sama sekali. Itulah artinya cashless. NCT, apa tadi? Lalu pasca COVID, kawan saya ini, sahabat saya ini, di sebuah kota, saya tidak sebut nama kotanya, terlalu spesifik, nanti pasti ketahuan.
Allah takdirkan bisnisnya F&B, food and beverage, bisnis makanan. Ada sahabat dia ini punya ternak bebek. Dia lihat bebek kawannya ini bagus. Lalu datanglah kawan saya ini ke tempat bebek itu, ditanya, mau mau benar-benar ke peternak bebek ini? Dia bilang benar. Menguasai ilmu bebek enggak? Iya, dia bilang. Saya menguasai ujung sampai ujung ilmu perbebekan ini saya kuasai. Bebeknya tuh makan roti abang kakak, supaya bau anyir itu ndak ada gitu. Nah ini rahasianya tuh di situ. Dia bilang ini rahasianya. Jadi saya ngambil roti dari outlet-outlet toko-toko roti itu kan dibuang. Itu saya ambil beli dengan harga umum, bahkan banyak yang sedekahkan aja, dikasihlah ke bebek. Jadi sehingga rasa bebeknya itu tidak bau, ndak pakai pakan sembarangan gitu. Dia bilang saya mau bantu jenengan. Kata kawan saya nih, atas izin Allah abang kakak, wasilah niat mau nolong kawan ini, lalu dia bikinkan bisnis prosesnya, lalu bikinkan usaha berbasis bebek, dengan izin Allah, outletnya enggak sampai 20 sekarang, tapi omsetnya mengalahkan omset yang 100 lebih kemarin. Apa niat dia? Kaya, ya niatnya mau nolong kawannya. Sekarang tuh paling sedikit 3.000 ekor bebek per hari. Niat awal apa tadi? Nolong kawan. Allah abang kakak mungkin belum ngabulkan doa kita sekarang. Tapi jangan lupa, ini closing statement saya, Allah dengar apa yang pernah kita ucapkan. Yang jadi masalah adalah kita lupa kalau Allah tuh maha mendengar. Kita pernah caci maki orang, kita pernah berprasangka buruk sama Allah. Itu Allah dengar. Sami'um basir. Jadi kalimat-kalimat kecil tuh, misalnya gini, percuma aja aku sholat, ndak kaya-kaya juga. Memang sejatinya untuk kaya dan punya duit ndak perlu jadi orang Islam. Kakak-kakak ngapain pakai jilbab kalau cuma mau kaya, telanjang aja. Jadi aneh-aneh, jadi pelacur. Bisa kaya. Di Jakarta banyak. Bisa pakai tas Gucci, bisa pakai tas LV, bisa Hermes. Bisa pakai mobil Alphard, Lexus, bisa. Nggak usah jadi orang Islam. Di atasnya lagi, harta duit. Duit nomor 4. Nomor 3, harta. Di atasnya lagi, namanya rezeki. Untuk dapat harta dan duit, nggak perlu jadi orang Islam. Nyambung? Lihat orang-orang kafir, nggak boleh bilang ini, kafir gitu, soft spoken. Kafir, nggak boleh. Kafir gitu, boleh kan? Soft spoken. Nggak perlu jadi orang Islam. Tapi untuk dapat rezeki, lebih seram lagi. Apa syarat untuk dapat rezeki? Nggak perlu jadi manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Untuk dapatkan rezeki, nggak perlu jadi manusia. Jadi apa contohnya? Jadi babi gitu akhirnya. Biar enak nyambung otak kita langsung. Babi ada rezekinya? Tadi pagi saya cerita tentang burung gagak. Anak burung gagak. Abang-abang coba adik-adik bantu browsing. Lihat di Google itu. Anak burung gagak warna apa bang? Itu tanya AI. Warna pink. Lihat. Anak burung gagak. Coba buka. Anak sekarang tuh apa-apa ceknya di Google. Dia lebih percaya Google daripada apa yang dibilang. Lebih percaya kata koran daripada Quran kan gitu. Sekarang tanya Google. Atau ChatGPT. Anak burung gagak. Coba cek. Warna apa bang? Putih. Maka induk gagak ini bilang, ini anak haram nih. Aku hitam. Burung gagak warna apa? Hitam. Anaknya? Anak apa dia bilang? Anak haram. Dan yang bikin dia yakin fix anak haram, baunya busuk. Pecah dari telur, baunya busuk. Dia bilang ini kan bukan bau aku nih. Jadi anak gagak hitam harusnya, anak gagak putih. Maka induknya memutuskan untuk meninggalkan bayi yang baru keluar dari cangkang telur ini. Sekarang pertanyaannya, ini anak gagak statusnya apa? Yatim piano. Apa statusnya? Yatim piano. Nggak punya bapak, nggak bisa video call. Nggak bisa telepon. Tapi Allah Rabbul Alamin, penjamin rezeki wa ma min dabatin. Cemana cara Allah ngasih rezeki anak burung gagak? Terbang nggak bisa, GoFood nggak bisa. Kan banyak istri-istri yang masaknya di handphone sekarang. Itu istri solehah namanya apa?
Istri apa namanya? Solehah. 3 bulan gas yang 3 kilo tuh nggak habis-habis. Luar biasa deh hematnya tuh. Hemat gas. Tapi GoPay habis, berantakan. Jarang ke mall memang, tapi paket datang tiap hari. Ketawa itulah pelakunya tuh. Kayak gitu masuk surga. Tapi bukan di sini. Tenang aja, itu sana Samudra Atlantik. Yang di sini ini solehah semuanya apa? Apa namanya? Coba hahnya agak kuat sedikit. Ah, suara suaminya, Assalamualaikum, Abi pulang, ayah balik. Nggak jawab dia, salam. Itu syukur tuh ada keluar. Apa yang dirindukannya? Ada suara yang lebih dirindukannya. Paket. Nah, ketawa dia. Tukang ngambek ini kan? Bang ngambek kan paket mama itu bang, kata dia. Memang nggak pernah ke mall, bos. Tapi paket datang tiap hari. Istri-istri glow in the dark. Apa namanya? Bercahaya. Jadi ada menyala istriku gitu. Kapan menyalanya? Sebelum tidur tuh, di dalam kasur tuh. Menyala. Kira apa bekas wudhu. Rupanya belanja online kawan. Lagi goncang-goncang handphone gitu ya. Apalagi hari 12-12 kan? Ah, Harbolnas kata hari jebol nasional. Baru 16 jebol rekening suaminya. Yang dinikahin wanita akhir zaman, akhir bulan, dan akhir tahun. Gitulah kelakuannya. Tapi tidak ada di sini. Ini solehah semuanya apa? Mirip-mirip aja lah dikit-dikit. Itu di kampung saya. Di mana kelakuan perempuan di mana? Di kampung saya. Di mana? Lihat, jangankan kalah, seri aja nggak mau. Sama saya nggak mau kalah, pergi sama suaminya. Wah, berputus asa lah engkau mau mengalahkan istrimu ya. Hai bapak-bapak, saya mau kasih berita. Berputus asa lah apa? Kalau kau mau mengalahkan istrimu. Alis buatan Allah jadi edit sama dia. Kurang simetris kata dia. Itu buatan Tuhan. Apa kau cuma suaminya? Kecil. Ketawa, sakit hati kayaknya ya. Tadi mulai ngerekam, sekarang udah mulai turun kameranya. Takut aku ngerekam nih kata dia. Ustadz macam apa tuh kata dia kan. Nah, lanjut cerita Gagak tadi. Anak Gagak tadi ternyata tetap dapat makan. Gimana ceritanya? Karena bau anak tadi. Maka ulat-ulat kecil datang merapat ke sarang. Anak burung Gagak tadi tak perlu terbang, tetap dapat makan. Dia bilang ini sedekah akbar kata dia. Prasmanan diantar. Nggak punya aplikasi GoFood. Makanan datang. Kayak Maryam. Anna laki hadza. Kok kamu bisa dapat kata Nabi Zakaria? Huwa min indillah. Suka-suka Allah aja datang. Maka NCT tadi abang kakak. Ya kan? Niat, cara, dan tujuan ini sangat menentukan hasil akhir. Jadi kalau kita mau tahu seperti apa dampak kehidupan dalam kehidupan kita, coba luangkan waktu untuk mengecek, berhenti sebentar, cek NCT. Apa NCT? Niat inilah yang menentukan seberapa besar hasilnya. Cara ini menentukan ini akan berhasil atau enggak. Tujuan ini sangat berpengaruh. Saya sudah riset banyak hal, tapi menyederhanakan kalau mau berhasil, mau untung, NCT-nya dibetulkan. N apa tadi? 2, 3. Itulah yang disebut dalam Quran itu, penutup ini, wal asri. Innal insana lafi khusrin. Semua rugi, bangkrut. Pasti bangkrut.com gitu perusahaannya. Apa nama perusahaannya? PT Pasti Bangkrut. Illa kecuali amanu, yang punya iman. Ada orang terpaksa, ada orang ikut-ikutan, ya kan? Ada orang percaya, ada orang yakin, ada sampai di level iman. Jadi ada 5 level abang kakak. Nomor paling bawah tadi apa? Terpaksa. Naik ke atasnya, ikut-ikutan. Nggak mau pakai kopiah merah, ikut UAS. Apa alasan syariatnya? Nggak ada, aku ikut-ikut aja. Namanya ikut-ikutan. Yang ketiga, tadi terpaksa, ikut-ikutan, percaya.
Hanya percaya aja, percaya buruk, percaya baik gitu ya. Ada yang kedua, yakin. Apa bang, mau pergi ke Baitullah? Yakin saya pasti nih. Tapi yakin saja kadang-kadang goyang. Ada level yang paling tinggi namanya iman. Nah, ini harus di-upgrade tiap hari. Keyakinan, keimanan gitu sama Allah tuh yakin. Amanu wa amilu solihat. Kalau iman tuh software, amal soleh itu sifatnya fisik. Harus turun, harus gerak. Karena sekarang dididik untuk mager, malas, gerak. Tadi saya bilang masak dari handphone. Suaminya dimasakkan pakai GoFood. Maka nanti nikah sama ojek online. Tak perlu istri dia. Masak semua. Iman, amal soleh. Nah, tujuan kita ketemu orang, tujuan kita ngomong, tujuan kita silaturahim, dua. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ketemu sama saudara-saudara yang di Sumatera, yang di Aceh Tamiang, ya kan kita bisa bilang ini azab dari Allah gitu. Tapi ada pilihan yang lebih baik, yaitu sabar ya saudara-saudaraku. Ketemu orang yang kehilangan dompet gitu, kehilangan duit. Mulut kita bisa bilang, muhasabah kau tuh kurang sedekah. Bisa kayak gitu. Tapi kita bisa pilih dengan mengatakan, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita tidak pernah tahu. Nah, kadang-kadang orang lebih tajam ke orang lain, tumpul ke diri sendiri. Coba diulang. Yang benar apa? Tajam, masa? Mulut, macam bagus benar kayak. Jawaban ibu-ibu majelis taklim gitu lah dia. Tanyalah sama suaminya gimana kelakuannya. Mana yang benar, yuk? Tajam ke siapa? Tajam ke siapa? Coba tepuk sebelahnya. Jangan cuma ngomong ya. Hak itu tembakkan dulu ke sini. Sabar ke orang lain. Diulang ya. Hak tembakkan kemana? Quran itu pas kita buka, dia cermin atau kaca tembus pandang. Kalau kaca tembus pandang, kita akan bilang orang lain selalu salah. Namanya SOSKS. Semua orang salah kecuali saya. Apa? Semua orang kecuali, padahal Quran itu dipakai untuk ngelihat diri sendiri. Maka ikro kitabak tuh gitu. Maka mudah-mudahan NCT ini jadi pengingat, jadi penyemangat. Benar niat, benar cara, benar tujuan. Dan tadi saya buka di atas, semua ini panggung sementara. Sedih sementara, susah sementara. Abang kakak tidak ada yang abadi. Bahkan ada lagi zona pengecualian. Contoh, api panas atau dingin? Panas. Tapi untuk Nabi Ibrahim, dingin. Pengecualian berarti kan? Laut itu menyelamatkan Musa, ya. Tapi laut yang sama menenggelamkan Fir'aun. Apa yang mau saya sampaikan? Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api itu, Allah yang menenggelamkan Fir'aun tadi diceritakan sama Tuan Guru, adalah Allah yang sama yang kita sembah tadi sholat zuhur. Nggak ganti. Kekuatannya masih, kehebatannya masih. Nenggelamkan Fir'aun yang super sombong itu bisa. Nyelamatkan Musa yang dalam kejepit itu bisa. Apalagi cuma nolong kita, terlalu mudah bagi Allah. Coba diulang tangannya gini. Yuk, terlalu mudah bagi Allah. Coba diulang. Terlalu mudah bagi siapa? Bisa enggak Allah menyembuhkan penyakit kita? Jangan lagi. Bisa, jawabannya terlalu mudah bagi Allah. Coba diulang. Bisa enggak Allah sembuhkan sakit kita? Yang belum pernah sampai ke Baitullah, sebelum pernah sampai ke Mekah berapa orang? Bisa enggak Allah sampaikan abang-abang yang belum pernah sampai ke Baitullah nih, sampai ke sana? Apa yang harus kita betulkan supaya terwujud TMBA itu, terlalu mudah bagi Allah itu? Gitu. Sip? Jelas? Dah, wajahnya udah makin lapar, saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke rumah ayah,
Di rumah ayah makan kue putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.